Halo semua. Ini adalah video chapter kelanjutan dari Disastro Necromancer kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Para prajurit skeleton pun mulai menyerang, dan setiap prajurit skeleton langsung mengaktifkan skill Burst of Strike. Dan menurut Moyu, pada tahap ini, Raja Goblin akan dikalahkan oleh pasukan skeleton warrior milikku. Dan tiba-tiba, Raja Goblin melompat ke atas dan mengeluarkan skill Shockwave sehingga tanah berguncang karena hentakan kakinya. Moyu berpikir, ternyata Raja Goblin jauh lebih kuat dari yang kuperkirakan. Setelah mengguncangkan tanah, Raja Goblin kembali mengaktifkan skill Flame Breath dengan menyemburkan api dari mulut. Dan hal ini membuat Moyu menarik kembali pasukannya. Moyu pun berusaha untuk mengganggu skill dari Flame Breath-nya, jika tidak, pasukan skeleton tidak bisa mendekat. Moyu pun menggunakan skill Soul Flame ke arah Raja Goblin. Sehingga, Raja Goblin berhenti menyemburkan api karena merasa kesakitan akibat Soul Flame, dan prajurit skeleton pun mulai maju untuk menyerang kembali. Dan kembali semua prajurit skeleton mengaktifkan Berserk Strike dan menyerang sekaligus hingga Raja Goblin dikalahkan. Dan Moyu mendapat sebuah notifikasi yang mengatakan Raja Goblin terbunuh. Mendapat EXP sebesar Rp40.000 serta mendapat sebuah drop item. Pertama, sebuah senjata Bronze Grade yaitu Goblin King's Dagger. Kedua, mendapat Bronze Grade Jubah Kebijaksanaan. Dan ketiga, mendapat Bronze Grade Goblin King's Core. Dan akhirnya, Moyu pun mencapai level 12 setelah mendapat XP dari mengalahkan Raja Goblin. Moyu mengatakan, menggunakan Soul Flame hampir menguras energiku. Untungnya, aku bisa memulihkannya setelah naik level. Sambil mengumpulkan drop item yang dia dapatkan dan segera keluar dari dunia. Saat mengumpulkan drop item, Moyu berpikir, meskipun Necromancer juga merupakan job magic, kemampuanku berbeda dengan penyihir lainnya karena tidak ada waktu cooldown. Dan jubah ini tampaknya tidak terlalu berguna. Jubah ini dapat meningkatkan energi spiritual dan fisik sebanyak 10 poin. Dan saat mengambil inti kristal, Moyu mengatakan, inti kristal ini dapat ditukar dengan setidaknya 10.000 koin emas di tempat penukaran. Yang bernilai lebih dari 2 item, lumayan ini sangat menguntungkan. Kemudian berpikir, energi spiritual sepenuhnya pulih dan sekarang aku bisa untuk memanggil 4 skeleton warrior lagi. Dan terlihat jumlah skeleton warrior saat ini adalah 60 dari 110. Kemudian Moyu pun memasuki sebuah lingkaran sihir dan keluar dari dungeon tambang Sihai. Sesampainya di luar, orang-orang melihat Lin Moyu keluar dan berkata, dia keluar. Aku tidak berpikir dia akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian, lihatlah pakaian yang dia kenakan. Pakaiannya itu terlihat seperti jubah kebijaksanaan. Apa dia benar-benar menaklukkan dungeon secara solo? Dia benar-benar memakainya. Itu benar-benar jubah kebijaksanaan, sulit dipercaya. Lihat betapa mudahnya dia. Aku tidak menyadari bahwa dia sebenarnya orang hebat yang bisa solo dungeon. Moyu tidak terlalu merespon apa yang dibicarakan orang-orang dan terus berjalan sambil berpikir. Cooldown dari dungeon adalah 1/22 jam. XP solo monster liar terlalu sedikit, jadi, membunuh selusin dari mereka tidak sebagus membunuh satu di dungeon. Mari kita tunggu pembukaan dungeon berikutnya. Dan memanfaatkan waktu cooldown untuk bermeditasi untuk memulihkan kekuatan spiritualku. Dungeon ini tidak hanya membantuku mengidentifikasi kelemahan terbesarku, tapi juga membuatku mengerti tujuan skill. Kemampuan Corpse Explosion sangat kuat untuk serangan AOP. Itu benar-benar tak tertandingi. Soul Flames tidak hanya menghalangi kemampuan musuh, tapi serangan spiritual yang mengabaikan pertahanan juga sangat kuat. Bahkan bos tingkat Nikmare berjuang untuk menahannya. Kemudian Moyu pun beristirahat sambil menunggu cooldown dari dungeon dengan memulihkan energi spiritualnya. Dan kembali memanggil 4 skeleton warrior lagi. Moyu pun kembali berjalan menuju dungeon tambang Sihai sambil berpikir. Orang-orang ini menghabiskan banyak waktu di alam liar. Mereka tampaknya cukup berpengalaman dan sangat siap. Mengingatkanku padanya. Sesampainya di depan dungeon tambang Sihai terlihat ada yang ribut-ribut di depannya. Dan mereka mengatakan, guild dinastimu selalu mencoba memonopoli. Kenapa kau tidak membiarkan kami memasuki dungeon? Dungeon ini bukan milik guild dinastimu. Siapa kau berani menghentikan kami masuk? Kemudian seorang pria dengan baju besi berkata, wakil ketua guild kami sedang menyelesaikan misi di dalam dungeon, dan sampai dia selesai, kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Dan mereka tidak menerima alasan itu dan mengatakan apa? Guild dinastimu terlalu otoriter.
Cukup ucap pria berbaju besi dan memberikan serangan api kepada orang-orang yang di depannya, hingga orang tersebut terpental dan mati seketika. Dan orang-orang yang melihat hal ini berkata, bagaimana kau bisa membunuh orang seperti itu? Anggota guild dinasti mengatakan, apa masalahnya membunuh player solo? Jika kau punya nyali, datanglah dan balas dendam ke guild dinasti kami. Kau diterima kapan saja. Moyu pun datang dan bertanya mengenai apa yang sedang terjadi. Dan seorang pria yang sadar Moyu adalah orang yang solo dungeons yang tadi pun menjelaskan. Guild dinasti membutuhkan inti kristal Raja Goblin. Tingkat drop item ini sangat rendah. Hanya memiliki kesempatan untuk muncul di dungeon tingkat Nikmare dan dibutuhkan 100 hari untuk muncul lagi. Hari ini sudah hari 100 sejak drop terakhir. Jadi mereka mengambil hak dungeon untuk mereka sendiri. Sekarang wakil ketua guild sendiri di dalam dungeon melakukan pencarian. Dan mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk. Misi dari pos perdagangan itu sebenarnya diposting oleh guild dinasti. Tapi tidak ada yang mampu menyelesaikannya sejauh ini. Mereka bercanda, inti kristal Raja Goblin bernilai setidaknya 30.000 koin emas. Dan mereka ingin membelinya seharga 10.000. Orang bodoh pasti akan menjualnya pada mereka, dan Moyu pun berpikir. Kebetulan sekali inti kristal ini ada di tanganku. Dan bertanya, untuk apa inti kristal itu digunakan? Inti kristal Raja Goblin dapat diproses oleh alkimiawan menjadi cincin Raja Goblin. Ini memberikan tambahan 10 poin untuk atribut utama dan menaikkan semua skill menjadi 1 tiket. Ini dapat digunakan di level 15 dan dipuji sebagai aksesoris terkuat untuk pemain di bawah level 40 sambung pria tersebut. Moyu berpikir. Sungguh item yang kuat. Memang itu luar biasa tangguh. Untuk pemain pemula itu seperti harta karun. Pria tersebut kembali mengatakan bahwa wakil ketua guild dari guild dinasti ingin menghadiri Akademi Xiazing. Jadi mendapatkan peralatan ini adalah keharusan baginya. Guild mereka tidak kekurangan alkimiawan. Dan mereka sudah memiliki bahan lainnya. Mereka hanya kekurangan inti kristal Raja Goblin. Kemudian Moyu pun berjalan menuju portal dunia dan berpikir. Terlepas dari guild, menghalangi kenaikan levelku tidak dapat diterima. Dan pria itu mengatakan, kemana kau akan pergi? Kita tidak boleh memprovokasi guild dinasti. Kau akan mati. Beralih ke anggota guild dinasti, mereka sedang menyiksa orang yang berani melawan mereka. Dan mengatakan, apa kau pikir? Kau seenaknya di depan kami sebagai pemain tanpa guild, selanjutnya jangan muncul di depan guild dinasti lagi. Mengerti? Apa kau juga mau mati? Saat mereka sedang menyiksa pemain lain, Lin Moyu maju ditemani oleh satu skeleton warrior dan berkata, minggir. Kau menghalangiku memasuki dunia untuk naik level. Anggota guild dinasti marah dan berkata, bajingan ini. Apa goblin sudah merosak otakmu? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Minggir. Ucap Lin Moyu. Kemudian anggota guild dinasti melakukan skill deteksi kepada Moyu. Dan dia berkata, jadi kau hanya seorang pemula level 12 yang tidak tahu apa-apa, tetaplah melawan monster. Kenapa memasuki dunia? Necromancer. Aku tidak pernah mendengarnya. Salah seorang mengingatkan Lin Moyu untuk cepat kembali. Pasukan dinasti tidak masuk akal. Mereka benar-benar membunuh orang. Salah satu anggota guild dinasti berpikir. Kenapa tatapan anak itu membuatku merasa tidak nyaman? Kenapa dia tidak takut? Sialan. Kau meminta kematian, jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhmu. Moyu pun tak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap maju. Dan para anggota guild dinasti pun mengambil tindakan untuk menyerang Moyu. Namun, karena mereka melihat Moyu hanya berlevel 12. Sehingga mereka meremehkan Moyu. Dan membiarkan Moyu untuk menyerangnya lebih dulu dengan mengatakan, kau hanya makhluk kecil level 12. Bahkan jika aku membiarkanmu menyerang selagi aku berdiri di sini, kau tak akan bisa menembus perisai energiku. Dan diketahui, identitas pria tersebut adalah bernama Zhaozi. Level 25. Seorang penyihir, prajurit skeleton pun maju dan menyerang energi perisainya. Dan hal ini membuat kaget Zhaozi dan berpikir. Semua macam apa ini? Kekuatan serangannya sangat kuat. Perisai energi bisa menahan 5 serangan warrior dari level yang sama. Sekarang, aku hanya bisa menahan 1 serangan lagi. Terlihat prajurit skeleton mengaktifkan skill Barrister Strike dan bersiap untuk menyerang kembali. Zhaozi kembali berpikir. Tidak,
Jika serangan ini kena, perisai energiku akan hancur. Aku akan mati pada tingkat ini. Sehingga, Zhao Zi mengaktifkan skill Counter Fire Web. Sehingga menimbulkan ledakan yang membuat prajurit skeleton dan Zhao Zi terdorong. Zhao Zi mengatakan kepada temannya, "Kenapa kau hanya berdiri di sana? Serang dan berpikir." Hampir saja, dan pria kesatria maju menghadang prajurit skeleton dan berkata, "Bajingan tidak tahu terima kasih. Lihat aku menghancurkan makhluk sumonmu." Tapi, yang terjadi adalah pria kesatria malah terpental ke belakang akibat serangan prajurit skeleton. Zhao Zi pun berteriak, "Bunuh pengguna sumonnya. Selama kita membunuhnya, sumonnya akan menghilang." Kemudian, dua orang pemanah bersiap membidik Lin Moyu dan berkata, "Kau seharusnya tidak berurusan dengan guild dinasti. Sekarang matilah." Panah pun dilepaskan dan mengarah ke Lin Moyu. Namun, Moyu pun memanggil pasukan skeleton lagi dan menahan serangan anak panah yang mengarah kepada dirinya. Para anggota guild dinasti pun kaget, karena ada lebih dari satu sumon dan pria kesatria berusaha maju ke posisi depan untuk menahan serangan prajurit skeleton. Zhao Zi yang terdesak mengapitkan skill Dancing Fire Servant. Sehingga, muncullah api besar yang berbentuk seperti ular yang mengarah ke Lin Moyu. Orang-orang yang menyaksikan skill tersebut mengatakan, "Oh tidak, itu skill langka yang hanya bisa digunakan penyihir level 20. Hanya kurang dari sepertiga penyihir yang bisa menguasai Dancing Fire Servant. Ini adalah skill penyerang terkuat untuk penyihir tingkat 2. Dia dalam masalah." Zhao Zi yang mengapitkan skill tersebut tersenyum dan mengatakan, dia pasti akan mati. Namun, Moyu kembali memanggil pasukan skeleton di depannya. Sehingga, skill Zhao Zi mengenai prajurit skeleton, dan mereka pun maju untuk menyerang balik. Sehingga, membuat panik guild dinasti dan berkata, bagaimana bisa dia sangat banyak monster. Zhao Zi berpikir, kita kalah jumlah, dengan ekspresi panik. Dan Zhao Zi meminta anggotanya berkumpul. Karena dia ingin memperkuat anggotanya dengan memberikan sebuah buk. Berupa, penguatan kekuatan, penguatan kelincahan, penguatan jiwa, pengaktifan kecepatan, dan jiwa pejuang gila. Dan meminta para profesi support juga bersiap untuk memberikan dukungan. Menurut Zhao Zi, pengalaman guild kami sangat kaya. Kerjasama juga sangat baik. Guild dinasti kami adalah yang terkuat. Lin Moyu juga bersiap untuk melawan semua anggota guild dinasti. Dan meminta para player lain untuk menjauh dari medan pertempuran. Karena, Moyu berencana menggunakan skill Corpse Explosion. Dan langkah pertama yang dilakukan Moyu adalah menggunakan skill Soul Flame ke arah pemanah guild dinasti. Dan salah satu anggota pemanah terkena skill Soul Flame. Para support bertindak cepat menggunakan skill healing kepada rekannya yang terkena skill Soul Flame. Zhao Zi pun merasa bangga karena memiliki anggota guild dinasti yang memiliki respon yang cepat saat bertindak. Skill healing tepat waktu. Namun sayang seribu sayang, skill healing tidak bisa menyelamatkan rekannya, dan jatuh mati terkapar. Zhao Zi berpikir, apa guild dinasti kami benar-benar akan dibantai oleh satu orang. Beralih ke sisi Lin Moyu, yang terus mengarahkan pasukan skeleton dan meminta menyerang seorang warrior secara bersamaan. Pria warrior pun mengaktifkan skill pertahanan maksimal. Namun, skill pertahanan maksimal tidak mampu menahan serangan dari pasukan skeleton yang menggunakan skill Critical Strike. Zhao Zi yang melihat kondisi rekannya dalam bahaya berteriak meminta para support membantu dia dan memberikan dukungan. Namun hal yang sama terjadi lagi. Saat pertahanan maksimal pecah, pria warrior langsung terkena skill Soul Flame, dan tidak hanya satu orang, namun hampir semua lini depan terkena serangan skill Soul Flame. Zhao Zi pun mulai panik karena mereka melihat lini depan sudah hancur dan formasi banyak celah. Sehingga meminta rekan-rekan yang tersisa untuk lari dan berkata dia itu bukan manusia. Beralih ke sisi Lin Moyu yang melihat guild dinasti yang mencoba kabur. Namun menurut Moyu ini sudah terlambat dan mengaktifkan skill Corpse Explosion di mana skill ini telah ditingkatkan dengan bakat. Sehingga jangkauan dendakan mayat akan diperluas menjadi 10 meter sekaligus menimbulkan 100% kerusakan dari nilai kehidupan mayat. Kekuatan hidup kesatria adalah salah satu yang terbaik di antara semua profesi. Berdasarkan 100% nilai kehidupan kesatria tidak ada yang bisa bertahan hidup. Dan ledakan pun dimulai. Sehingga akhirnya Zhao Zi hanya bisa menatap kematian rekan-rekannya hingga dia pun terkena dampak ledakan tersebut. Sehingga ledakan ini menyapu bersih semua anggota guild dinasti yang berada di depan portal tambang Shihai. Moyu pun mulai berjalan menuju portal tambang Shihai dan kembali mengaktifkan skill Corpse Explosion untuk menghilangkan mayat-mayat yang tersisa serta membersihkan area tersebut sehingga tidak meninggalkan jejak bekas pertarungan. Dan Moyu pun masuk ke dalam dunia tambang Shihai.
Para pelayar yang menyaksikan kejadian barusan mengatakan, semuanya mati, tidak ada yang tersisa, bahkan mayatnya pun hancur. Benar-benar menghancurkan mayat dan menghapus jejak, sungguh orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Guild dinasti tidak akan tinggal diam. Bagaimana kita harus bertindak? Dengan sifat guild dinasti mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Mereka jika tertangkap pasti mati. Lebih baik semua mundur sekarang. Lagi pula, orang-orang guild dinasti sudah mati semua. Tidak ada yang bisa menemukan kita. Atas dasar alasan tersebut, semua pelayar yang hendak masuk ke dunia tambang Shihai mengurungkan niatnya dan menjauh dari tempat tersebut hingga kondisi kondusif. 30 menit kemudian, salah seorang keluar dari dunia tambang Shihai. Dilihat, dia adalah wakil ketua dari guild dinasti yang masuk ke dunia tambang Shihai untuk mencari inti kristal Raja Goblin. Namun seperti yang dikatakan, dia masih belum bisa mendapatkan inti kristal Raja Goblin. Saat berjalan, keluar dari portal mereka terkejut dengan kondisi di mana di depan portal yang seharusnya banyak orang dan sekarang sangat sepi, dan bertanya-tanya kemana perginya Zhazi dan yang lainnya serta dengan orang-orang biasa lainnya. Wakil ketua guild dinasti pun mengatakan melepaskan sinyal flare jika mereka di sekitar sini pasti akan ada respon dan dia berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Zhazi pergi dengan orang-orangnya? Dan kembali berkata, semua orang tidak ada di sini, pasti ada yang terjadi di sini. Wakil ketua dinasti guild kembali berpikir, dengan kekuatan Zhazi dan orang-orangnya, mereka adalah keberadaan yang menghancurkan di daerah ini. Apakah dia akan dibunuh? Jika ada pertempuran, kenapa tidak ada jejak apa-apa di sini? Pada akhirnya, karena tidak ada respon dari yang lainnya, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dahulu karena mungkin ada bahaya di sekitar sini. Cerita berpindah kepada Lin Moyu yang sudah berhadapan dengan Raja Goblin, karena Moyu sudah pernah mengalahkannya sehingga tidak perlu waktu lama untuk mengalahkannya kembali. Dan Moyu kembali mendapatkan drop item yaitu sebuah senjata tingkat perunggu. Buku sihir Raja Goblin. Dan Moyu berpikir, ternyata kali ini tidak ada lagi inti kristal Raja Goblin yang jatuh. Setelah sampai di Akademi Xia Jing cari seorang alkemis, buat ini inti kristal Raja Goblin menjadi cincin Raja Goblin. Buku sihir ini masih bisa dipakai, efektif untuk api jiwa dan redakan mayat karena efek pemakaiannya yaitu meningkatkan jiwa 10 poin, tubuh 10 poin, serta kekuatan skill seri penyihir meningkat 3%. Tapi hal ini tidak berpengaruh pada prajurit skeleton. Setelah mengalahkan Raja Goblin dan mendapatkan SP, sekarang Lin Moyu sudah naik menjadi level 13, dan tentunya kebutuhan SP mulai meningkat. Kali berikutnya masuk ke Dungeon mungkin tidak bisa naik ke level 14, ingin naik ke level 15 mungkin masih perlu 3 kali lagi. Berdasarkan waktu, aku paling banyak bisa masuk ke Dungeon 5 kali lagi, paling banyak naik ke level 16. Level 16 sedikit lebih rendah dari perkiraan, tapi untuk masuk ke Akademi Xia Jing seharusnya cukup. Dan Moyu pun masuk ke lingkaran sihir teleportasi untuk keluar dari tambang Dungeon Shihai. Sesampainya Moyu di luar Dungeon, keadaan masih sangat sepi. Menurut Moyu wajar, pergi adalah pilihan terbaik bagi orang-orang biasa itu. Dungeon sudah masuk Choldoun lagi, besok kita datang lagi. Keesokan harinya, Moyu sudah bersiap di depan portal Dungeon Tambang Shihai, dan secara tidak sengaja ternyata Xiasu juga berada di tempat tersebut. Dan terlihat sekarang Xiasu sudah berada di level 10, dan dia berencana untuk menentang tambang di Laut Barat yaitu Dungeon Tambang Shihai. Dan Xiasu kaget melihat Lin Moyu yang baru saja masuk ke dalam Dungeon Tambang Shihai, dan mengatakan, itu Lin Moyu. Itu pasti dia. Dia adalah satu-satunya profesi khusus penyihir kematian, makhluk yang dipanggil seperti itu hanya ada satu-satunya di seluruh dunia. Dan dia masuk secara solo, dan berpikir, dia ternyata sudah bisa solo Dungeon Tambang, tapi aku juga profesi langka penyihir elemen level 10. Sangat mudah mencari tim, aku tidak akan kalah darimu. Tunggu saja. Cerita berpindah kepada Lin Moyu yang sudah masuk lebih dulu ke dalam Dungeon Tambang Shihai, dan kembali berhadapan dengan Raja Goblin. Setelah meningkatkan level dan memulihkan kekuatan jiwa, dengan meditasi, pasukan prajurit skeletonku sudah ada 72 ekor, dan Moyu mulai melakukan penyerangan kepada Raja Goblin. Setelah dikalahkan kembali, mendapatkan sebuah drop item berupa busur panjang Raja Goblin. Sambil bercanda, Moyu mengatakan, jangan bersedih, aku akan hanya datang beberapa kali lagi pula, kamu juga akan dibunuh oleh orang lain. Dibunuh oleh siapa tidak sama saja, dibunuh oleh aku lebih cepat, penderitaannya juga lebih sedikit. Sebenarnya, aku juga tidak ingin membunuhmu. Tapi tidak ada pilihan lain, aku harus naik level. Setelah mendapatkan EXP dari Raja Goblin, Moyu hanya membutuhkan EXP 20% lagi untuk naik ke level 14. Kemudian,
Setelah 12 jam berlalu, Lin Moyu datang lagi, dan kembali berhadapan dengan Raja Goblin, sambil tersenyum dengan muka mengesalkan. Hehehe, aku datang lagi. Jangan takut, kau hanya akan datang 3 kali lagi, kita sudah saling terbiasakan. Setelah Raja Goblin dikalahkan, Moyu kembali mendapatkan drop item sebuah tongkat sihir Raja Goblin, di mana efek penggunaannya sama dengan buku sihir Raja Goblin, yang berbeda hanya tampilannya saja. Dan sekarang, Lin Moyu berada di level 14, dengan presentasi 60% menuju level 15. Sesampainya di luar Dungeon, Lin Moyu pun beristirahat sambil menunggu waktu Chouldoun Dungeon sambil berpikir. Jumlah prajurit skeleton meningkat menjadi 76 ekor, atribut 4 dimensi juga meningkat secara menyeluruh menjadi 2.300. Akunya skill prajurit skeleton monoton dan tidak cukup kuat. Tak lama, Xie datang dengan keadaan babak belur sehabis keluar dari Dungeon, serta menyapa Lin Moyu dan bertanya, level berapa Lin Moyu sekarang? Moyu pun menjawab bahwa dia sekarang level 14. Xie kaget mendengar Lin Moyu level 14, dan bertanya, bagaimana kamu bisa naik level begitu cepat? Dan berpikir, aku berkelompok dan terus-terusan menggiling Dungeon tambang laut barat tingkat normal, hampir mati lelah baru naik ke level 11. Dan mengatakan bahkan jika kamu bisa solo Dungeon, kamu tidak mungkin naik level. Dan kembali berpikir, Dungeon pemula dia level 7, aku level 5, selisih 2 level. Mengapa sekarang aku level 11, dia level 14, selisihnya semakin besar. Sehingga jiwa tidak mau kalah Xie merontah-rontah dan berbalik arah ingin memasuki Dungeon lagi. Moyu yang melihat Xie mengatakan, bukankah dia baru keluar? Bagaimana dia bisa mencari tim lagi dan masuk ke Dungeon? Apa dia tidak punya waktu Chouldoun? 1 jam kemudian Xie keluar dari Dungeon dan tak berselang lama kembali mencari tim dengan mengatakan, aku penyihir elemen level 11. Mencari tim, dan berpikir, sekali saja tidak cukup, aku harus mencobanya beberapa kali lagi. Moyu yang memperhatikan Xie berpikir, dia terlalu gigih, tidak memberiku kesempatan untuk bertanya. 1 jam kemudian Xie keluar lagi dari Dungeon dan terus mengatakan, aku tidak akan kalah darimu, dan terlihat ngos-ngosan, dan ingin kembali masuk ke dalam Dungeon. Dan saat Xie mendengar tim lain mengatakan, Dungeon tambang, 4 orang, kurang 1 cari penyihir. Xie langsung datang dan berkata, aku penyihir elemen level 11. 30 menit kemudian, Xie sudah terlihat sangat lelah dan sangat babak belur, dan sekarang Xie sudah mencapai level 12. Moyu pun bertanya kepada Xie, kamu tidak lelah? Lelah? Bagaimana tidak lelah? Aku sekarang tidak mau bergerak sedikit pun, jawab Xie, kenapa? Sambung Moyu. Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa? Ditekan olehmu selama bertahun-tahun, aku pasti harus mengampaui kamu, sahut Xie. Hanya karena itu, ucap Moyu sambil berpikir, seharusnya aku membiarkan dia mendapat peringkat pertama di salah satu ujian. Tentu saja tidak hanya itu, aku juga ingin masuk ke Akademi Xiajing. Kamu tidak ingin masuk, kamu pasti mengerti, sahut Xie. Moyu berpikir, untuk masuk ke Akademi Xiajing lebih aman harus level 15, paling aman harus level 16. Dengan kecepatannya, level 15 sangat sulit. Kemudian mengatakan, kamu seharusnya grinding di dunia tingkat mimpi buruk, ia bisa membuatmu naik level lebih cepat. Kamu bercanda, tim elit mana yang mudah dicari? Mereka semua menginginkan profesi level 16 atau 17, aku baru level 12, tidak ada yang mau. Jadi katakanlah, aku lebih baik masuk beberapa kali lagi ke dunia tingkat normal. Level 14 seharusnya tidak masalah, perusahaan keras level 15 juga bukan tidak mungkin, ucap Xie. Kemudian Moyu bertanya, kenapa kamu bisa mengabaikan waktu cooldown? Dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.